Bab 721 Anda harus mengawasi tuan Anda. Ye Feng hendak tertidur ketika dia tiba-tiba menerima balasan dari Dr. Jiang Wanrong. Ya, ada apa? Ia tak tahu harus tertawa atau menangis ketika melihat balasan yang datang terlambat ini. Ia langsung mengetik pesan dan mengirimkannya. Halo, saya anggota keluarga Ye Feng, dia meminta bantuan Anda, tetapi Anda tidak membalas tepat waktu, dia menunda perawatan dan meninggal. Jiang Wanrong jelas ketakutan dan segera menjawab, bagaimana mungkin? Aku baru saja melakukan beberapa operasi dan melihat pesannya, bagaimana dia bisa meninggal. Ye Feng menahan tawanya. Dokter Jiang, dia memperlakukanmu seperti penyelamat terakhirnya, tapi dia tidak menyangka kau begitu kejam, apa kau tidak merasa bersalah? Pihak lain terdiam cukup lama, Ye Feng mengira dia sudah offline dan hendak menyimpan ponselnya untuk tidur. Saat itu, ia melihat Jiang Wanrong mengirim pesan lagi. Saya turut berduka cita, mohon terima belasungkawa saya, kapan beliau akan dimakamkan, saya ingin pergi melihatnya. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum nakal. Ia segera mematikan lampu meja dan melakukan panggilan video. Pihak lain ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat panggilan video. Wajah Ye Feng langsung muncul di layar, dengan senyum sinis di wajahnya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihatnya dengan jelas. Terdengar teriakan dari ujung sana, dan telepon itu langsung terlempar keluar. Setelah sekian lama, Jiang Wanrong mengangkat telepon dan menatapnya dengan wajah pucat. Bukankah kau sudah mati? Ye Feng mengangguk. Benar, aku sudah mati, aku sekarang berada di alam baka. Raja Neraka melihat bahwa aku telah berbuat baik sepanjang hidupku, jadi dia secara khusus memberiku satu kamar. Jiang Wanrong sangat marah sehingga wajahnya yang cantik berubah dingin. Kau benar-benar menyebalkan. Aku merasa sangat bersalah tadi, tapi aku tidak menyangka kau akan berbohong padaku. Ye Feng menyentuh hidungnya. Kenapa kamu terdengar canggung? Apa kamu kecewa aku tidak mati? Jiang Wanrong tak mau repot-repot membuang napasnya. Katakan padaku, kenapa kau mencariku? Ye Feng mengubah posisinya menjadi nyaman dan berbaring. Masalahnya sudah selesai, menunggu balasanmu akan terlambat. Jiang Wanrong memelototinya. Sekalipun sudah selesai, setidaknya kau harus memberitahuku apa masalahnya, kan? Ye Feng merasa tidak ada yang perlu disembunyikan, jadi dia menjawab dengan jujur, tidak banyak, saya hanya menelepon wakil direktur Anda, Qin, dan memintanya untuk memecat seseorang. Jiang Wanrong tertegun sejenak. Orang yang kau bicarakan, mungkinkah Direktur Herunbin? Dia dipecat karenamu. Ye Feng tidak menyangkalnya, dia hanya tersenyum padanya. Kenapa, kamu sudah tahu tentang ini? Jiang Wanrong tampak terkejut. Aku baru saja mendengar mereka mengobrol. Mereka bilang Direktur Herunbin dipecat hari ini. Aku tidak menyangka kau yang dipecat. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Bagaimana Direktur He bisa menyinggungmu? Beraninya kau memperlakukannya seperti ini? Ye Feng tersenyum menggoda. Dia memanfaatkan nada bicaramu untuk bicara denganku. Aku tidak menyukainya, jadi aku meminta wakil Direktur Qin untuk mengeluarkannya. Kalau kau tidak memperlakukanku dengan baik, apa kau pikir aku akan memecatmu juga? Anda. Jiang Wanrong sedikit marah, tetapi akhirnya ia menahannya. Bagaimana kau bisa begitu konyol? Direktur He adalah pakar yang berwibawa di rumah sakit kita. Hanya karena kata-katamu, kau menghancurkan masa depannya. Kau terlalu, bukankah itu keterlaluan? Ye Feng meringis padanya. Aku memang keterlaluan. Kenapa kau tidak menggigitku saja? Jiang Wanrong menunjuknya dengan marah. Kamu, tidak masuk akal. Setelah mengatakan itu, dia menutup teleponnya dengan marah. Ye Feng tersenyum sambil menyimpan ponselnya. Entah kenapa, wanita ini terlihat sangat cantik saat sedang marah. Mau tak mau ia ingin memprovokasinya. Dengan suasana hati kemenangan yang baik, dia perlahan tertidur. Ye Feng mengira Zhuang Xiaojiao akan memilih tempat-tempat seperti taman hiburan atau jalan pejalan kaki, tetapi dia menyadari bahwa dia salah. Zhuang Xiaojiao berkendara menuju kota kuno di pinggiran timur. Kota kuno di pinggiran timur ini merupakan salah satu kota kuno yang paling terpelihara di provinsi Guangdong Selatan. Dahulu, kota ini merupakan distrik Laocheng, Yangcheng. Kemudian, ketika kawasan kota baru sedang direncanakan, demi melestarikan kota kuno tersebut, kawasan kota dipindahkan secara khusus puluhan kilometer jauhnya. Namun, mungkin karena kurangnya publisitas, kota kuno ini tidak terlalu terkenal, dan hanya ada sedikit wisatawan di sana. Kenapa kamu tiba-tiba ingin datang ke tempat seperti itu? Ye Feng menatap Zhuang Xiaojiao dengan rasa ingin tahu. Hari ini, ia mengenakan sweter putih longgar. Ada gambar kartun Doraemon di sweter itu, dan ia tampak sedikit jenaka. Dia mengenakan celana pendek, tetapi ditutupi oleh sweter, jadi tidak terlihat jelas. Selain sepasang sepatu kanvas putih di kakinya, dia memancarkan aura muda. Mengapa aku tidak bisa datang ke tempat seperti itu?
Zhuang Xiaojiao merasa ada yang salah dengan pertanyaannya dan langsung merasa tidak senang. Ye Feng tersenyum malu. Aku cuma merasa gadis muda dan cantik sepertimu tidak cocok dengan tempat kuno seperti ini. Senyum tersungging di wajah Zhuang Xiaojiao. Kamu cukup pandai memuji orang. Meskipun aku tidak terlalu suka tempat seperti ini, kamu pasti suka. Ye Feng bingung. Kenapa aku harus menyukainya? Zhuang Xiaojiao mengedipkan mata padanya. Kamu pergi ke jalan barang antik kemarin untuk mencari harta karun, kan? Apa kamu sedang kekurangan uang akhir-akhir ini? Aku sudah meminta seseorang untuk bertanya-tanya. Seharusnya ada lebih banyak harta karun di kota kuno pinggiran timur daripada di jalan barang antik. Ye Feng terdiam. Ia hampir lupa bahwa wanita ini telah mengirim orang untuk mengawasinya. Setiap gerakannya tak luput dari tatapannya. Nona Zhuang, bisakah kita membicarakan sesuatu? Ceritakan padaku tentang hal itu. Bisakah kamu berhenti mengirim orang untuk memantauku di masa depan? Aku tidak bisa. Ini adalah pelanggaran privasi, tahukah kamu? Aku melanggar privasimu. Kenapa kamu tidak memukulku? Aku, lupakan saja, aku harus melihat tuanmu sebelum aku memukulmu. Baguslah kau tahu. Setelah beberapa saat, Nona Zhuang akhirnya bereaksi. Ye Fengbao, beraninya kau memanggilku anjing. Aku akan menggigitmu sampai mati. Beberapa menit kemudian, ketika mobil melaju ke pintu masuk kota kuno, mereka melihat beberapa penjahat berjongkok di sana sambil merokok. Melihat kedua mobil itu mendekat, beberapa orang tercengang, terutama ketika mereka melihat Zhuang Xiaojiao. Mereka hampir meneteskan air liur. Ketika mobil itu lewat, seorang pria berambut pirang bergumam, "Sial, wanita ini terlalu cantik." Yang lainnya pun setuju. Ya, aku sudah melihat dunia, tapi aku belum pernah melihat wanita secantik dia. Ngomong-ngomong, kamu lihat mobil yang mereka kendarai. Mobil sport yang mungkin harganya setidaknya 1 juta, kan? Jutaan. Aku belum pernah lihat mobil sport yang harganya jutaan. Dibandingkan dengan mobil ini cuma besi tua. Benarkah? Mobil ini bisa bernilai puluhan juta. Bukankah itu agak berlebihan? Sama sekali tidak berlebihan. Kau tidak mengerti dunia orang kaya. Kamu bicara seolah tahu. Bukankah kamu baru bekerja di restoran yang Cheng selama 2 tahun? Apa kamu benar-benar berpikir kamu kaya? Beberapa di antara mereka terus berceloteh tanpa henti. Pria berambut kuning itu langsung menyela pertengkaran mereka. Katakan padaku, apa yang mereka berdua lakukan di sini? Bab 722. Apakah Anda terlalu banyak membaca kisah perampokan makam? Semua orang saling memandang. Selain rumah-rumah yang hancur, apalagi yang bisa kita dapatkan di sini? Mustahil mereka di sini untuk bertarung di alam liar, kan? Saya rasa kota terlalu nyaman, jadi mereka datang untuk merasakan adat istiadat kota kuno. Kudengar kita mungkin sedang membangun kawasan wisata di sini. Mungkinkah mereka mendengar sesuatu dan datang untuk mengintai tempat itu sebelumnya? Itu sangat mungkin. Orang-orang kaya itu adalah yang paling berpengetahuan. Jika kita benar-benar mengubah tempat ini menjadi objek wisata, bukankah kita semua akan kaya? Mendengar tebakan mereka, si pirang langsung berdiri dan menepuk-nepuk tanah di pantatnya. Ayo, ikuti mereka dan lihat apa yang mereka inginkan. Dia adalah pemimpin kelompok ini. Begitu dia pergi, yang lain langsung mengikutinya. Setelah Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao memasuki kota kuno, mereka menemukan tempat untuk memarkir mobil mereka dan mulai berjalan. Kota kuno itu masih mempertahankan cita rasa aslinya. Jika bukan karena peralatan modern seperti tiang listrik dan lampu jalan yang sesekali terlihat di jalanan, kota itu akan benar-benar memberi orang ilusi seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu. Tidak banyak anak muda di jalan. Kebanyakan dari mereka mungkin pergi ke kota untuk bekerja. Hanya beberapa pria dan wanita tua yang duduk di jalan untuk mendinginkan diri. Saat ini, mereka menatap keduanya dengan rasa ingin tahu. Ye Feng tidak mempedulikannya. Sejak memasuki kota kuno, ia telah mengaktifkan fungsi pemindaian mendalam sistem. Setelah peningkatan tadi malam, jangkauan pemindaian kedalaman telah diperluas hingga 100 meter, sangat mengurangi kesulitan pencarian. Zhuang Xiaojiao memandangi deretan jalan dan merasakan sakit kepala yang mulai menyerang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa berkeliling dari pintu ke pintu untuk mengumpulkan barang antik, kan? Bukankah itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami? Ye Feng menatapnya tanpa daya. Lalu, apa kau punya ide? Zhuang Xiaojiao menggelengkan kepalanya. Tidak, kudengar mungkin ada barang antik di sini. Jangan tanya sisanya. Aku juga tidak tahu. Ye Feng tersenyum padanya. Jangan khawatir, aku sudah siap. Sambil berbicara, ia mengeluarkan kompas yang telah ia siapkan sebelumnya dari sakunya. Dengan ini, kita pasti bisa menemukan harta karun itu. Zhuang Xiaojiao menatapnya seolah-olah dia gila. Kau bercanda. Kau terlalu banyak membaca novel perampokan makam. Kau bisa menemukan harta karun itu dengan benda ini.
Ye Feng menunjukkan senyum tegas dan percaya diri. Kau tidak mengerti. Ikuti saja di belakangku. Sambil berbicara, ia mulai memejamkan mata dan merapal mantra. Pada saat yang sama, ia bergumam, mencari naga untuk membelah emas dan memandang gunung yang berkelok-kelok. Jika ada 1000 kunci di pintu, pasti ada seorang pangeran yang tinggal di sini. Set. Zhuang Xiaojiao tercengang. Pria ini benar-benar tampak seperti makhluk abadi. Saat itu, senyum tersungging di wajahnya. Aku menemukannya. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju sebuah rumah. Meskipun Zhuang Xiaojiao skeptis, dia tetap cepat mengikutinya. Pada saat yang sama, gerombolan penjahat yang mengikuti di belakang mereka berdua saling berpandangan. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Apa yang baru saja mereka katakan? Agak jauh, jadi aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka sepertinya sedang membicarakan tentang mengumpulkan barang antik dan mencari naga untuk membelah emas. Keduanya memang tidak sederhana. Mereka berani datang ke kota kuno kita untuk mengumpulkan barang antik. Mana mungkin kita punya barang antik di sini? Barang-barang lama di rumah ini mungkin sudah terjual puluhan tahun yang lalu, kan? Jangan ribut dulu. Ikuti dan lihat. Pria berambut kuning itu sekali lagi membuat keputusan akhir. Dengan wajah muram, ia memimpin dan mengikuti. Yang lainnya juga bergegas untuk menyusul. Ye Feng sengaja membuat pertunjukan saat dia datang ke pintu sebuah rumah. Melalui fungsi pemindaian mendalam sistem, ia telah mendeteksi bahwa keluarga ini memang memiliki barang kuno yang berharga. Hal ini membuatnya sangat bahagia. Ia tidak menyangka akan mendapatkannya secepat itu. Tampaknya ia telah membuat pilihan yang tepat untuk datang ke kota kuno itu. Dia melangkah maju dan mengetuk pintu. Setelah waktu yang lama, pintu itu perlahan terbuka. Seorang lelaki tua bungkuk menatap mereka berdua. Siapa yang kalian cari? Sebelum Ye Feng sempat berkata apa-apa, Zhuang Xiaojiao, yang berada di sampingnya, berkata jujur, kami di sini untuk mengoleksi barang antik. Apa kamu punya barang antik? Ye Feng hampir muntah darah. Kenapa wanita bodoh ini mengatakan semuanya? Kalau kau bilang ingin membeli barang antik itu, mereka pasti akan meminta harga tinggi. Ketika lelaki tua itu mendengar sendiri laporannya, wajah tuanya langsung menampakkan ekspresi tertekan. Setiap kali aku membicarakan ini, perutku langsung terasa mual karena menyesal. Dulu, keluargaku punya banyak barang antik. Semuanya diwariskan dari generasi yang lebih tua. Beberapa tahun yang lalu, cukup banyak orang yang datang untuk mengoleksi barang antik. Aku masih penasaran berapa harga setumpuk barang rongsokan itu. Aku langsung menjual semuanya. Belakangan, aku tahu barang-barang itu ternyata sangat berharga. Aku benar-benar menyesalinya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, lelaki tua itu begitu marah hingga jenggotnya bergetar ketika ia menyebutkan hal ini. Terlihat betapa trauma psikologis yang ditimbulkan oleh kejadian ini padanya. Zhuang Xiaojiao tercengang ketika mendengar ini. Menjual semuanya. Kau tidak meninggalkan apapun. Pria tua itu menghela napas dan mengangguk. Tidak ada yang tersisa. Kau bisa mencari di tempat lain. Sambil berbicara, dia hendak menutup pintu. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba mendorong pintu. Bolehkah aku masuk dan melihat-lihat? Bab 723 Bolehkah saya melihatnya? Pria tua itu tertegun sejenak sebelum akhirnya memberi jalan kepada mereka berdua. Kalau kalian mau lihat, masuklah dan lihat-lihat. Tidak ada yang berharga. Ye Feng tidak banyak bicara. Ia membawa Zhuang Xiaojiao ke halaman. Halamannya tidak besar, hanya sekitar 100 meter persegi. Ada juga beberapa sayuran yang ditanam di halaman. Ada seekor anjing yang diikat di sudut barat daya halaman. Ketika melihat orang asing masuk, ia langsung menggonggong dengan liar. Orang tua itu bergegas maju dan memarahi anjing itu sebelum berhenti. Ye Feng mula-mula berpura-pura melihat sekeliling halaman sebentar, lalu ia berpura-pura melihat mangkuk keramik yang digunakan untuk menyimpan makanan anjing. Wastafel ini. Mendengar pertanyaannya, lelaki tua itu langsung memperkenalkan, mangkuk makanan anjing ini sudah ada sejak lama. Sudah saya gunakan untuk menyimpan makanan anjing sejak saya masih kecil. Apakah ini juga barang antik? Ye Feng menunduk sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Itu cuma porselen biasa, tidak berharga. Lelaki tua itu, yang awalnya menantikannya, tiba-tiba kehilangan minat. Sudah kubilang, tidak ada barang berharga di rumah ini. Sebaiknya kau pergi ke tempat lain dan melihat-lihat. Ye Feng melihat sekeliling lagi, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Memang tidak ada yang berharga. Setelah itu, ia berbalik dan hendak keluar. Setelah beberapa langkah, ia berhenti dan menoleh ke arah baskom keramik. Meskipun harganya tidak seberapa, polanya cukup indah. Saya cukup menyukainya. Kenapa saya tidak menerimanya saja? Ketika lelaki tua itu mendengar kata-katanya, matanya yang keruh berbinar. Berapa yang bisa kau tawarkan? Ye Feng mengulurkan 2 jari, 200. Orang tua itu langsung kecewa.
Hanya 200. Bukankah itu terlalu sedikit? Ye Feng memasang ekspresi geli. Ini cuma pot keramik biasa. Kamu mau berapa? Orang tua itu langsung meminta harga yang sangat tinggi. 20.000. Ye Feng langsung membelalakkan matanya. Berapa? 20.000. Beraninya kau bicara begitu. Pria tua itu juga sepertinya merasa ia meminta terlalu banyak, dan wajahnya yang tua langsung memerah. Meminta harga selangit dan langsung membayarnya kembali. Kenapa kau tidak menawar saja? Ye Feng berpura-pura marah. Kamu sudah begitu kejam, bagaimana aku bisa membalasmu? Kamu harus terus memberikannya kepada anjing-anjing. Dengan itu, dia menarik Zhuang Xiaojiao pergi. Pria tua itu buru-buru menghentikan mereka berdua. Berapa lagi yang bisa kau tambahkan? 200 yuan memang agak terlalu sedikit. Apa aku tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli mangkuk makanan anjing baru? Ye Feng terus memasang ekspresi marah, seolah-olah dia sedang mencoba menenangkan dirinya. Berdasarkan pemahaman Zhuang Xiaojiao, karena ia sudah berbicara, itu artinya ia sudah menyukai baskom keramik itu. Ia hanya berakting sekarang. Karena memang begitu, ia tidak keberatan bekerja sama. Ia menarik lengan bajunya dan berkata, kurasa paman ini cukup menyedihkan. Beri dia lebih banyak saja. Anggap saja ini sebagai sedekah. Pria tua itu langsung mengangguk setuju. Benar. Aku sendirian sekarang. Putra dan putriku tidak peduli padaku. Setidaknya kau harus memberiku lebih banyak. Ye Feng ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya membuka mulutnya lagi. Baiklah kalau begitu, aku akan menawar paling banyak 500. Kalau kau mau menjualnya, aku akan membayarmu sekarang. Kalau kau tidak mau, aku akan segera pergi. Sambil berbicara, dia bahkan melangkah maju, seolah-olah dia akan pergi kapan saja. Lelaki tua itu menyadari nada bicaranya yang begitu tegas, jadi ia akhirnya hanya bisa berkompromi. Baiklah, 500 saja. Saya mau uang tunai. Ye Feng tidak membuang-buang waktu lagi. Ia segera mengeluarkan 5 lembar uang 100 yuan dari tasnya. Lelaki tua itu buru-buru mengambil kelima lembar uang itu dan mengamatinya berulang-ulang. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia memasukkannya ke dalam saku. Ye Feng berbalik untuk mengambil pot keramik. Anjing kampung itu melihat ada seseorang yang datang untuk merebut makanannya, ia mulai menggonggong lagi. Orang tua itu mengambil tongkat dan memukul anjing itu sampai ia merintih. Ye Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil baskom keramik itu. Ia membilasnya dengan air bersih sebelum pergi. Setelah mereka keluar dari halaman, Zhuang Xiaojiao segera bertanya dengan tidak sabar, berapa harga baskom keramik ini? Ye Feng terus berpura-pura, itu tidak bernilai banyak. Zhuang Xiaojiao tidak puas dengan jawaban ini. Sebaiknya kamu jujur. Ye Feng tidak berdaya, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, harusnya bernilai jutaan. Mata Zhuang Xiaojiao melebar. Berapa? Jutaan. Benarkah? Sudut mulut Ye Feng sedikit melengkung. Kalau tidak bernilai 1 juta, apa pantas aku bertindak sendiri? Ini benda dari tungku longkuan dari dinasti Ming. Sayang sekali kalau dijadikan makanan anjing. Zhuang Xiaojiao menatap kosong ke arah pot keramik itu. Ia baru tersadar setelah beberapa saat dan menatapnya dengan jijik. Karena pot ini bernilai jutaan, beraninya kau berdebat dengan seseorang hanya karena beberapa ratus yuan. Bukankah kau terlalu tidak manusiawi? Ye Feng merentangkan tangannya. Ini bisnis. Aku tidak bisa langsung bilang kalau baskom ini bernilai jutaan, kan? Bisnis itu menguji visi dan keberanian. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja dirimu sendiri karena visinya kurang bagus. Jangan salahkan orang lain. Meskipun Zhuang Xiaojiao ingin membantahnya, ia harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Bukankah begitulah bisnis? Membeli dengan harga serendah mungkin dan menjual dengan harga setinggi mungkin adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengusaha sukses. Namun, orang ini menggunakan beberapa ratus yuan untuk membeli harta orang lain yang bernilai 1 juta yuan. Dia bahkan pelit dan tidak mau menyerah untuk waktu yang lama. Ini keterlaluan. Sungguh, tidak ada pengusaha yang tidak bermoral. Ye Feng tak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Ia mengeluarkan kompas itu lagi dan berpura-pura mencari target berikutnya. Tatapan Zhuang Xiaojiao langsung tertuju pada kompas. Kompas ini benar-benar berguna. Benar-benar bisa menemukan harta karun. Ye Feng meliriknya dengan puas. Tentu saja, ini harta leluhurku. Berkat harta ini, aku bisa menjadi kaya begitu cepat. Dia sengaja berbicara keras seolah-olah dia ingin seseorang mendengarnya. Zhuang Xiaojiao benar-benar mempercayainya. Pantas saja ia bisa menghasilkan uang yang tak bisa diperoleh orang lain dalam beberapa kehidupan dalam waktu kurang dari setahun. Ternyata ia punya harta karun yang begitu luar biasa. Bolehkah aku menyentuh bayimu? Kamu tidak bisa. Kau dengar itu? Dua orang ini ke sini untuk mengoleksi barang antik. Ya,
Kudengar dari pria itu dia menghabiskan beberapa ratus yuan untuk membeli barang antik dari rumah Pak Tua Wang. Ternyata harganya jutaan. Aku pernah ke rumah Pak Tua Wang. Baskom itu dipakai untuk memberi makan anjing. Bagaimana mungkin baskom untuk anjing bisa bernilai jutaan? Bukankah ini agak konyol? Tahukah kamu? Barang antik memang menguntungkan. Jangankan jutaan, bahkan ada harta karun yang nilainya puluhan juta. Pantas saja mereka bisa mengendarai mobil sebagus itu. Ternyata mereka juga bisa menghasilkan uang dengan mengoleksi barang antik. Mendengar percakapan Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao, mereka terkejut, terutama pria berambut kuning itu. Matanya dipenuhi keserakahan. Kudengar anak itu bilang dia bisa menemukan harta karun itu karena kompas di tangannya. Kalau kita bisa mendapatkan kompas itu, kita, saudara-saudara, pasti kaya raya. Yang lain juga bersemangat. Kalau mereka punya kompas itu, mereka bisa dengan mudah menghasilkan jutaan. Membayangkannya saja sudah membuat mereka bersemangat. Saudara Yao, apakah kamu ingin saudara-saudara kita merebut kompas? Seseorang segera menyarankan. Si pirang melotot ke arah pria itu. Apakah Anda merampok orang lain itu ilegal? Kami warga negara yang taat hukum, jadi kami harus membayarnya. Tiba-tiba, seseorang bertanya, kompas bisa dengan mudah menghasilkan lebih dari 1 juta yuan. Bagaimana kita bisa membelinya? Senyum sinis muncul di wajah si pirang. Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencoba? Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao kemudian pergi ke beberapa toko lagi dan membeli beberapa barang antik. Ia memperkirakan barang-barang antik ini bernilai setidaknya 10 juta. Pada saat ini, mereka berdua tidak dapat lagi membawanya di tangan, jadi mereka bersiap untuk menaruhnya di mobil terlebih dahulu dan kemudian kembali untuk mengambilnya. Tepat saat mereka berdua berbelok di tikungan dan berjalan menuju mobil sport itu, mereka tiba-tiba dihadang oleh beberapa orang. Yo, kamu telah mengumpulkan banyak sekali harta karun. Sang pemimpin, pria berambut kuning, memandang barang antik di tangan mereka dan tidak menyembunyikan keserakahannya. Ye Feng tampaknya tidak menyadari niat mereka, dan ia tersenyum tulus. Lumayan, aku tidak menyangka kota kuno ini dipenuhi emas. Zhuang Xiaojiao segera mengedipkan mata padanya. Orang ini biasanya cukup pintar. Kenapa tiba-tiba dia jadi linglung sekarang? Apa dia tidak tahu kalau orang-orang ini punya niat jahat? Si pirang menatap Ye Feng dengan tatapan membara. Sepertinya seleramu bagus, kau benar-benar menemukan begitu banyak harta karun. Ye Feng menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Bukan karena seleraku bagus, tapi aku punya harta karun yang diwariskan turun-temurun di keluargaku. Itu bisa. Batuk, batuk. Zhuang Xiaojiao terbatuk-batuk. Ia sangat cemas. Apa yang sedang dilakukan pria ini? Bagaimana bisa ia mengungkapkan harta karun sepenting itu dengan begitu mudahnya? Si pirang melihat betapa berhati-hatinya Ye Feng, dan ia semakin yakin akan nilai harta karun itu. Ia menatap lurus ke arah Ye Feng. Keluarkan hartamu, mari kita lihat. Ye Feng mendengar ini dan segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil, aku masih mengandalkan harta itu untuk menghasilkan banyak uang. Bagaimana aku bisa menunjukkannya kepada orang lain dengan begitu mudahnya? Semakin dia seperti ini, semakin cemas si pirang. Keluarkan dan mari kita, saudara-saudara, belajar. Beberapa orang di belakangnya juga ikut berkomentar. Ye Feng tampak cemas. Kamu boleh melihatnya, tapi kamu harus mengembalikannya setelah selesai. Si pirang mengangguk. Tentu saja, kami semua warga negara yang taat hukum. Bagaimana mungkin kami merampokmu? Baru saat itulah Ye Feng merasa lega dan segera mengeluarkan kompas dari sakunya, lalu menyerahkannya. Zhuang Xiaojiao merasa cemas. Kamu Feng, apakah kamu gila? Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, pria berambut kuning itu menyambar kompas itu lebih dulu. Ia tak sempat melihatnya dengan saksama dan langsung memasukkannya ke dalam saku. Ye Feng cemas. Apa yang kau lakukan? Perampokan. Cepat kembalikan kompas itu padaku. Si pirang mundur selangkah dengan senyum menggoda di wajahnya. Kurasa aku ditakdirkan untuk mendapatkan kompas ini. Kenapa kau tidak menjualnya saja? Ye Feng langsung menggelengkan kepala dan menolak. Mana mungkin? Ini harta keluargaku, aku tidak akan menjualnya berapapun yang kau berikan. Pria berambut kuning itu terlalu malas untuk berpura-pura. Ia langsung tertawa sinis. Itu bukan urusanmu. Aku sedang mengincar kompas ini. Kau harus menjualnya hari ini, mau atau tidak. Sekelompok orang di belakangnya segera mengepung mereka berdua. Nak, sungguh suatu kehormatan bagimu bahwa saudara Yao menyukai kompasmu. Kenapa kau tidak bertanya-tanya saja? Siapa di seluruh kota kuno ini yang berani tidak menghormati saudara Yao? Jika Anda tidak menjualnya hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota kuno ini. Jangan bicara omong kosong. Cepat dan buat harga. Ye Feng begitu, takut, hingga ia mundur beberapa langkah. Kau, apa yang kau inginkan?
Si pirang mengangkat tangannya untuk menyela kerumunan, lalu tersenyum pada Ye Feng. Aku sangat suka kompasmu. Kami memberikan semua uang kami kepadamu. Seharusnya ini sangat tulus, kan? Sambil berbicara, ia tidak peduli apakah ia setuju atau tidak. Ia mulai mengumpulkan uang bersama yang lain dan akhirnya berhasil mengumpulkan sekitar 20.000 yuan. Lalu, dia berbalik menatap Ye Feng. Uang kita cuma segini. Kalau aku bohong, aku cucumu. Ye Feng melihat uang kertas merah itu, ekspresinya berubah. Sebenarnya, aku bohong padamu. Aku beli kompas ini dari internet, harganya cuma belasan yuan. Kamu belinya 20.000 yuan, bodoh, kan? Pria berambut kuning itu menyeringai, sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Aku bersedia jadi orang bodoh. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan ambil uangnya. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan uang itu ke tangan Ye Feng tanpa penjelasan apapun. Ye Feng menatapnya tanpa daya. Kalau begitu aku akan mengatakan ini dulu. Setelah aku menjual kompas ini, aku tidak akan mengembalikannya. Si pirang langsung tersenyum dan mengangguk. Setuju. Aku janji tidak akan mengembalikannya. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi sambil membawa beberapa sepatu santai. Dia mungkin sudah tidak sabar untuk berburu harta karun, kan? Bab 725 sebenarnya, saya telah mewarisi dua. Zhuang Xiaojiao tidak tahu bahwa Ye Feng telah bermain dengan orang-orang ini. Setelah orang-orang itu pergi, dia langsung memelototi Ye Feng. Apa kau bodoh? Itu harta keluargamu, dan kau menjualnya begitu saja kepada mereka. Ye Feng memasukkan setumpuk uang tunai tebal ke dalam sakunya dan tersenyum padanya. Aku lupa memberitahumu bahwa aku punya dua anak di keluargaku. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kompas yang sama dari sakunya. Zhuang Xiaojiao tercengang. Di sisi lain, Saudara Yao, harta ini begitu mudah didapatkan. Benar sekali. Aku tidak menyangka anak itu begitu pengecut. Dia menjual dirinya sendiri setelah diancam oleh kita, haha. Dengan kompas ini, kita bisa dengan mudah menemukan harta karun yang tak ternilai harganya. Kita pasti akan kaya raya. Sudah kubilang, kalau aku ikut kakak Yao, aku pasti akan dapat rejeki yang banyak. Pria pirang itu agak sombong karena sanjungan itu. Ia tak sabar untuk mengeluarkan kompas dan mengamatinya dengan saksama sejenak. Semakin lama ia mengamatinya, semakin ia merasa luar biasa. Kompas ini harta karun. Cek, cek. Saudara Yao, cepatlah dan coba efeknya. Yang lainnya mendesaknya. Pria berambut kuning itu juga menantikannya. Ia langsung meniru Ye Feng. Ia memejamkan mata dan bergumam, mencari naga untuk membagi emas dan memandangi gunung yang berkelok-kelok. Satu kelok adalah putaran lainnya. Jika ada 1000 kunci di pintu, pasti ada seorang pangeran yang tinggal di sini. Set. Setelah berkata demikian, ia buru-buru melihat ke arah kompas, tetapi ia menyadari bahwa kompas itu tidak bergerak sama sekali. Itu tidak benar. Kenapa tidak ada reaksi? Apakah kamu salah melafalkan mantranya? Aku ingat, tekadnya, sangat singkat, tidak terlalu panjang. Ya, dan ada jeda di tengah setiap kalimat. Ritmenya sangat tepat. Apa karena bahasa Mandarin kakak Yao kurang baku? Tolong perhatikan lidahmu yang melengkung. Mendengar saran mereka, si pirang hanya bisa melafalkan mantra lagi. Mencari naga untuk membelah emas, memandangi gunung yang berkelok-kelok, satu kelok adalah satu lintasan. Jika ada 1000 kunci di pintu, pasti ada seorang pangeran yang tinggal di sini. Set. Kali ini, bukan hanya ritmenya yang naik turun, tetapi ia juga menggulung lidahnya. Namun, efeknya tetap sama. Kompas itu tidak bergerak sama sekali. Semua orang agak tercengang. Kesempatan untuk meraup untung besar sudah di depan mata, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Menyebalkan, ya. Setelah itu, mereka berdua bekerja sama dan mencoba berkali-kali. Si pirang sangat haus hingga mulutnya kering, tetapi tidak ada efek sama sekali. Sial, apakah kita ditipu? Seharusnya tidak. Kami melihat sendiri anak itu menggunakan kompas ini untuk menemukan begitu banyak harta karun. Saya juga berpikir seharusnya tidak ada masalah dengan kompas ini. Mungkin ada masalah dengan nyanyian kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bertanya pada anak itu? Bagaimana ini bisa berhasil tanpa mantra? Pria berambut kuning itu mendengar saran beberapa orang dan langsung mengangguk setuju. Oke, bagus. Kita akan menemuinya lagi untuk meminta mantranya. Sambil berbicara, dia memimpin dan berjalan maju. Namun, setelah penundaan yang begitu lama, mereka kehilangan jejak kedua pria itu. Mereka hanya bisa berpisah dan mulai mencari di seluruh kota kuno. Setelah mencari lebih dari 1 jam, seorang antek menelepon dan mengatakan bahwa ia telah menemukan keberadaan kedua orang tersebut. Ketika pria berambut kuning dan rombongannya bergegas mendekat, mereka melihat kedua pria itu membawa setumpuk besar barang dan berjalan mendekat. Sepertinya mereka telah memperoleh panen yang baik. Ketika Ye Feng melihat mereka,
ia langsung menyapa mereka dengan hangat, kebetulan sekali, bertemu kalian lagi. Bagaimana? Apa kalian menemukan harta karunnya? Si pirang menatap benda-benda di tangannya lama sekali. Bukankah kau sudah menjual kompasmu kepada kami? Bagaimana kau menemukan harta karun itu? Ye Feng segera mengeluarkan kompas lain dari sakunya. Oh, aku lupa memberitahumu, aku punya 2 kompas, 1 pria dan 1 wanita. Kompasmu yang wanita. Si pirang menatap kompas wanita di tangannya dan langsung mengerutkan kening. Apa bedanya kedua kompas ini? Ye Feng menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh. Kompas induk itu terlalu lelah akhir-akhir ini, dia sedang berhibernasi. Zhuang Xiaojiao hampir tertawa terbahak-bahak. Dia sudah tahu Ye Feng sedang menggoda mereka. Kompas apa? Hibernasi. Orang ini terlalu pandai berbohong. Hanya orang bodoh yang percaya omong kosong seperti itu. Si pirang menatap Ye Feng dengan serius. Kapan dia akan bangun? Ye Feng memikirkannya. Sulit dikatakan. Kalau kompas Feng Shui ibu ini agak mengantuk, ia akan tertidur setidaknya selama beberapa bulan. Pria berambut kuning itu langsung marah. Kau menjual kompas betina yang sudah tidak aktif. Tidak, aku mau yang jantan. Ye Feng langsung menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Kita sudah sepakat sebelumnya. Uang dan barang sudah lunas, tidak ada pengembalian uang. Si pirang menahan amarah di hatinya. Aku tidak mau pengembalian uang. Aku hanya mau pengganti. Aku akan mengembalikan yang betina ini kepadamu, dan kau berikan yang jantan kepadaku. Ye Feng terus menggelengkan kepalanya. Itu bahkan lebih mustahil lagi, yang jantan lebih mahal daripada yang betina. Pria berambut kuning itu marah besar. Kenapa yang laki-laki lebih mahal daripada yang perempuan? Apa kamu seksis? Ye Feng buru-buru menjelaskan, bukan itu masalahnya. Yang penting, struktur kompas umum ini lebih rumit. Ada batu tarik tambahan, dan butuh 2 orang untuk menggunakannya. Sambil berbicara, ia mengeluarkan benda seperti magnet dari sakunya dan menunjukkannya kepada yang lain. Si pirang menahan keinginan untuk merampoknya. Berapa harga yang jantan ini lebih mahal daripada yang betina? Mata Ye Feng mengamati mereka, seolah sedang mengevaluasi kekayaan mereka. Akhirnya ia mengangkat 2 jari. 20.000 lagi. Si pirang langsung menoleh ke arah yang lain. Siapa lagi yang punya uang? Semua orang itu menggelengkan kepala. Si pirang menunjuk seorang pria jangkung kurus. Keledai tua, bukankah kau membantu kakekmu menarik 10.000 yuan dari uang pensiunnya hari ini? Mana uangnya? Pria kurus tinggi itu langsung melambaikan tangannya. Saudara Yao, kau tidak boleh menyentuh uang ini. Kakekku bisa mematahkan kakiku. Mata pria berambut kuning itu melebar. Sudahlah, lupakan saja. Anggap saja aku meminjamnya. Kalau kita menemukan harta karunnya nanti, aku akan mengembalikan 20.000. Pria jangkung kurus itu begitu ketakutan oleh tatapannya sehingga ia tak berani berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa mengeluarkan setumpuk uang kertas merah besar dari sakunya. Kau harus mengembalikannya padaku. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, uang itu dirampas oleh si pirang. Ia berbalik dan berjalan ke arah Ye Feng. Kita cuma bisa mengambil 10.000. Ye Feng ragu-ragu. 10.000. Pria berambut kuning itu tidak membuang waktu untuk berbicara dengannya. Ia mengambil kompas pria dan batu traksi dari tangannya, lalu memasukkan uang dan kompas wanita ke tangannya. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia pergi bersama antek-anteknya. Zhuang Xiaojiao melihat punggung mereka dan merasa sedikit kasihan. Kalian tidak keterlaluan, kan? Kalian tidak bisa menjebak orang seperti ini. Ye Feng memasang ekspresi polos di wajahnya. Kau juga lihat, merekalah yang ingin melompat ke dalam lubang. Aku tidak membiarkan mereka melompat, tapi mereka tetap marah padaku. Zhuang Xiaojiao merasa tak berdaya. Menjadi jahat atau bodoh itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah menjadi jahat dan bodoh. Itu sungguh tak ada harapan. Bab 726 orang kota benar-benar terlalu licik. Begitu mereka berbelok di tikungan, mereka mengeluarkan kompas lagi. Kali ini seharusnya tidak ada masalah, kan? Beberapa di antara mereka menatap kompas pria, dengan penuh semangat, berharap bahwa mereka akan berhasil kali ini. Menurut instruksi Ye Feng, 1 orang harus berjalan di depan dengan batu traksi, orang di belakang hanya perlu mengikuti arah penunjuk untuk menemukan harta karun. Pria berambut kuning itu tak ragu lagi. Ia segera menyerahkan batu traksi itu kepada salah satu anak buahnya, lalu memejamkan mata dan mulai melantunkan mantra. Mencari naga untuk membelah emas, memandang gunung yang berkelok-kelok, 1 lapis keterikatan berarti 1 lapis kesulitan. Jika ada 1000 kunci di pintu, pasti ada seorang pangeran yang tinggal di sini. Set. Ketika ia membuka matanya lagi, ia mendapati kompas itu memang bereaksi. Jarumnya terus bergetar tanpa henti. Hahaha, memang ada reaksi. Kita kaya sekarang. Ayo pergi.
Si pirang segera berteriak kegirangan dan mulai mengikuti Jarum. Yang lainnya pun bergegas mengikutinya, wajah mereka menampakkan ekspresi gembira. Ini benar-benar hebat, kompas pria ini memang lebih andal daripada kompas wanita. Dengan batu traksi, efeknya memang sangat berbeda. Begitu kita menemukan barang antik itu, kita akan langsung kaya. Membayangkannya saja sudah membuat saya bersemangat. Kalau aku punya uang, aku juga akan membeli mobil sport dan berhubungan dengan wanita secantik dia. Ayolah, kalau kamu mau dekat sama cewek secantik itu, kamu nggak bisa cuma ngandalkan uang. Kamu harus punya banyak uang. Dengan kompas publik ini, apakah kita perlu takut tidak punya uang? Benar juga. Dengan harta karun ini, kita seperti mengumpulkan uang, hahaha. Tepat saat mereka menantikan kehidupan indah mereka di masa depan, pria berambut kuning itu menemukan sebuah masalah. Jarum kompas terus bergetar, menunjuk ke sana kemari. Apa penyebabnya? Ia berpikir keras cukup lama sebelum tiba-tiba teringat bahwa pria yang memegang batu traksi itu seorang cacat. Setiap kali ia berjalan dalam dan dangkal, jarumnya akan bergetar. Apa kau bisa melakukannya? Si pirang tak dapat menahan diri untuk mengumpat. Saudara Yao, saya tidak mau, tapi saya cacat. Orang cacat itu langsung menatapnya dengan sedih. Si pirang terdiam. Ia langsung melambaikan tangan ke arah pria jangkung kurus itu. Keledai tua, kemari dan ambil batu traksi itu. Keledai tua langsung setuju dan mengambil magnet itu. Kak Yao, kita mau kemana? Si pirang menatapnya seperti orang bodoh. Mana mungkin aku tahu. Tentu saja, kita mengikuti kompas. Keledai tua menggaruk kepalanya. Lalu siapa yang akan diikuti kompas? Si pirang melotot padanya. Omong kosong, kan? Kompas itu tentu saja mengikuti batu timah. Semakin lama keledai tua mendengarkan, semakin bingung ia. Lalu siapa yang akan diikuti batu penarik itu? Si pirang merasa ada yang salah dengan otak pria ini. Apa kau bodoh? Batu traksi itu ada di tanganmu, jadi tentu saja ia akan mengikutimu. Keledai tua itu berkedip. Lalu siapa yang harus kuikuti? Tentu saja kau mau ikut denganku. Apa kau bodoh? Teriak si pirang tak sabar. Keledai tua benar-benar bingung. Ia menggaruk kepalanya keras-keras. Saudara Yao, logika ini sepertinya tidak benar. Begini, kau ikuti kompas, kompas ikuti batu traksi ikuti aku, dan aku ikuti kau. Ini lingkaran. Si pirang tercengang mendengar kata-katanya. Setelah berpikir lama, ia menepuk pahanya. Sial, sepertinya kita dipermainkan lagi. Yang lainnya juga marah. Sudah ku bilang ada masalah, tapi tak seorang pun mendengarkanku. Kapan kamu bilang begitu? Bukankah kamu hanya memikirkan apa yang akan terjadi setelah kamu kaya? Aku secara tidak langsung mengingatkanmu bahwa menjadi kaya itu tidak mudah. Kau hanya tidak mendengarnya. Tersesatlah, wahai orang yang melihat ke belakang. Orang-orang di kota ini benar-benar terlalu licik. Keji sekali. Kita sudah memberinya semua uang kita, dan dia malah berbohong kepada kita. 10.000 yuan itu uang pensiun kakekku. Kalau aku tidak mengembalikannya, kakekku akan memukuliku sampai mati. Mendengarkan diskusi bawahannya, pria berambut kuning itu sudah murka. Martabatnya telah tercoreng hari ini. Kalau saja kemarahan ini tidak ia keluarkan, apa gengsi yang akan ia miliki di hadapan bawahannya kelak? Cari anak ini. Berani-beraninya dia main dengan kita. Aku akan membuatnya membayar hari ini. Mengikuti perintahnya, semua orang segera berhamburan mencari Ye Feng dan yang lainnya. Ye Feng saat ini sedang tawar-menawar dengan sebuah keluarga. Keluarga ini memiliki sepasang kursi bertopi resmi. Berdasarkan pemindaian mendalam, kursi-kursi itu bernilai lebih dari 100.000 yuan. Keluarga ini sudah mendengar bahwa kedua orang ini sedang membeli barang antik di jalanan, jadi mereka langsung menawar 100.000. Sekeras apapun Ye Feng membujuk, mereka tetap tidak mau menurunkan harga. Ye Feng melirik kursi bertopi resmi, lalu melirik meja kopi di sudut dengan santai. 100.000 yuan juga tidak masalah. Siapkan meja kopi itu untukku. Pemilik laki-laki itu langsung kesal. Meja kopi itu warisan leluhur saya. Kalau kamu mau mengambilnya, kamu harus bayar lebih. Totalnya, kamu harus bayar setidaknya 150.000 yuan. Ye Feng juga sedikit marah. Saya hanya bisa menawarkan 100.000 paling banyak. Jika Anda setuju, saya akan mengambil kursi dan meja tehnya. Jika Anda tidak setuju, saya akan pergi. Pemilik laki-laki itu sangat percaya diri dan langsung mencibir. Aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin pergi, tapi lain kali kau datang, bayarannya bukan hanya 150.000 yuan. Ye Feng melihat pria ini bergeming. Saat ia sedang sakit kepala, tiba-tiba ia melihat pria berambut kuning dan gerombolannya berjalan mendekat sambil membawa tongkat. Dia mendapat ide dan langsung menoleh ke pemilik laki-laki itu dan berkata, lihat orang-orang itu. Mereka pasti tahu rumahmu punya barang antik. Kelihatannya mereka kesini mau merampokmu. Ekspresi pemilik laki-laki itu berubah drastis.
Tentu saja, ia kenal kelompok orang ini. Ia tahu orang-orang ini telah mencuri ayam dan anjing, berkelahi, dan melakukan berbagai kejahatan. Mereka telah berkali-kali datang ke kantor polisi. Jika orang-orang ini benar-benar mengincar barang antiknya, dia mungkin tidak dapat melindunginya. Baiklah, aku setuju. 100.000 saja. Kamu bisa ambil kursi dan meja kopinya. Dia buru-buru menoleh ke Ye Feng, suaranya penuh dengan urgensi. Ye Feng tidak terburu-buru. Ia perlahan mengangkat 5 jarinya. 50.000. Ketika pemilik laki-laki itu mendengar bahwa ia memanfaatkan situasi, ia langsung menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Bukankah tadi kau bilang 100.000? Kau mengingkari janjimu. Bahkan Zhuang Xiaojiao, yang tadinya berdiri di pinggir, tak tahan lagi. Orang ini benar-benar tahu cara memanfaatkan rumah yang terbakar. Dia memang tukang untung. Ye Feng berdiri di sana dengan tenang. Baru saja, sekarang sudah. Aku hanya bisa menawarkan 50.000 sekarang. Kalau kau tidak setuju, lupakan saja. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Pemilik laki-laki itu buru-buru menariknya kembali dan memohon, beri aku lebih, 50.000 memang terlalu sedikit. Namun, sikap Ye Feng tetap teguh. Aku hanya bisa menawarkan 50.000 paling banyak. Kalau kau tidak mau menjualnya, tunggu saja mereka yang mengambilnya. Pemilik laki-laki itu melirik si pirang dan anak buahnya yang semakin mendekat. Ia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, 50.000. Bayar aku uangnya segera, cepat. Ye Feng mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 50.000 yuan kepadanya dengan tenang. Ketika uang itu ditransfer ke rekening, pemilik laki-laki itu menghela napas lega. Barang-barang itu sekarang milikmu. Kalau mereka mengambilnya, itu bukan urusanku. Setelah berkata demikian, dia buru-buru mengeluarkan kursi dan meja kopi, lalu membanting pintu hingga tertutup. Bab 727. Apakah Anda pikir kami bodoh? Ye Feng tak kuasa menahan senyum. Bahkan, ia tak ingin pergi ke kursi bertopi resmi. Meskipun kursi bertopi resmi bisa dibilang produk berkualitas tinggi, dibandingkan dengan meja teh ini, kursi itu hanyalah tumpukan kayu lapuk. Meja teh ini terbuat dari kayu rosewood kuning dari dinasti Ming. Latar belakangnya sangat indah dan bernilai setidaknya 5 hingga 6 juta yuan. Kota kuno ini bagaikan gudang harta karun. Meskipun telah disapu berkali-kali oleh para pedagang barang antik, masih banyak harta tak ternilai yang tertinggal. Terutama dengan bantuan fungsi pemindaian mendalam, tidak ada barang berkualitas tinggi yang bisa luput dari pandangannya. Total nilai pencarian sudah lebih dari 100 juta, dan pencariannya kurang dari setengahnya. Perjalanan ke kota kuno ini bisa dibilang membuahkan hasil. Saat itu, pria berambut kuning dan gerombolannya sudah berjalan mendekat. Masing-masing dari mereka memasang raut wajah membunuh. Bajingan, apakah kamu berbohong kepada kami? Pria berambut kuning itu memegang batang besi sambil melotot ke arah Ye Feng. Ye Feng menatapnya dengan polos. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Si pirang mengeluarkan kompas. Kau masih berani menyangkalnya. Kau tidak bisa menemukan barang antik dengan kompas ini. Ye Feng menatap mereka dengan bingung. Kapan aku bilang kompas ini bisa menemukan barang antik? Mendengar ini, si pirang langsung murka. Bajingan, apa kau sedang mempermainkan kami? Ye Feng mengangkat bahu tak berdaya. Itu tidak benar. Aku sudah memberitahumu dengan jelas sebelumnya. Aku membeli kompas ini seharga lebih dari 10 yuan secara online. Kaulah yang ngotot menghabiskan puluhan ribu yuan untuk membelinya dariku. Aku tidak punya pilihan. Kata-katanya hampir membuat beberapa dari mereka muntah darah. Saat itu, mereka mengira dia mengatakan itu untuk menghilangkan niat mereka merebut kompas. Siapa sangka apa yang dikatakan orang ini benar. Pria berambut kuning itu merasa kecerdasannya telah dihina dan langsung menghancurkan kompas pria itu berkeping-keping. Bajingan, kau pikir kami bodoh? Kau pikir aku akan mengubahmu menjadi orang bodoh sungguhan? Beberapa orang di belakangnya juga mengayunkan tongkat logam mereka untuk menakuti Ye Feng dan 2 orang lainnya. Zhuang Xiaojiao tidak peduli dengan hal ini. Ia telah mengikuti Ye Feng dan menyaksikan adegan besar ratusan orang menyerang geng Cheoxin. Ia sama sekali tidak peduli dengan perkelahian kecil seperti itu. Namun, Ye Feng belum sepenuhnya pulih dari kecanduan aktingnya. Ia terus berakting, saudara-saudara, jangan marah. Paling-paling, aku akan mengembalikan uang kalian. Kuharap kalian bisa membiarkan kami pergi. Ekspresi si pirang sedikit melunak ketika mendengarnya mengaku kalah. Membebaskanmu bukan hal yang mustahil, tapi mengembalikan uangmu saja tidak cukup. Ekspresi Ye Feng berubah. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Pria berambut kuning itu melirik kursi bertopi resmi di belakang mereka berdua dan langsung menunjukkan ekspresi rakus. Kalian menerima banyak hal baik hari ini. Kalian harus memberi kami setidaknya setengahnya. Ye Feng kesal. Kami sudah bayar, kamu tidak melakukan apa-apa. Kenapa kami harus memberimu setengahnya?
Pria berambut kuning itu menampakkan senyum sinis di wajahnya. Karena aku bos kota kuno ini. Kau datang ke kota kuno ini untuk mengumpulkan barang antik, jadi kau harus membayarku biaya tol. Apa ada masalah? Ye Feng memelototi mereka dengan marah. Ini perampokan. Si pirang berjalan dengan angkuh. Aku akan merebutmu hari ini. Lalu bagaimana? Ye Feng takut dan mundur 2 langkah. Jangan pergi terlalu jauh, kakakku sedang mengikuti saudara Hu dari geng Cheoxin. Kalau kau berani merebut barang-barangku, kau akan mati. Si pirang tercengang. Kakakmu bersama kakak Hu. Siapa nama kakakmu? Ye Feng terdiam. Ia menoleh ke Zhuang Xiaojiao. Siapa nama adikku? Zhuang Xiaojiao hanya bisa berpura-pura. Sepertinya, namanya Ye Baktut, kan? Ye Feng sangat marah. Wanita ini sebenarnya memanfaatkan kesempatan untuk menghinanya, tetapi dia tidak mau repot-repot menanggapinya sekarang. Dia menoleh ke arah si pirang. Ya, nama kakak laki-lakiku adalah Ye Baktut. Kalau kau berani menyentuhku, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria berambut kuning dan yang lainnya menyadari bahwa ia bahkan tidak tahu nama kakak laki-lakinya dan malah bertanya kepada orang lain. Jelas sekali ia mengarang cerita. Hahaha, Ye Baktut. Kakak laki-lakiku juga bersama kakak Hu. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu di Cheoxin? Apa kau berbohong padaku? Si pirang memukul batang besi itu dengan tangan kirinya, dan matanya terus berputar-putar di sekitar wajahnya. Ye Feng hanya bisa menghela napas, aku benar-benar tidak ingin membuat masalah. Sebaiknya kalian jangan memprovokasiku. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Si pirang mendengar ancamannya dan langsung bersemangat. Oh, kau mencoba menakut-nakutiku. Aku ingin memprovokasimu hari ini. Kenapa kau tidak menggigitku saja? Sambil berkata begitu, ia langsung melambaikan tangan kepada orang-orang di belakangnya. Hancurkan kedua kursinya dan tunjukkan padanya kekuatan saudara Yao. Beberapa orang itu tak berkata apa-apa. Mereka langsung melambaikan tongkat di tangan mereka dan bergegas menghampiri. Bab 728 akhirnya aku bertemu seorang guru. Ye Feng tidak menaruh perhatian pada para bajingan ini. Dia hanya menggoda mereka. Ketika dia melihat mereka mengacungkan tongkat dan menyerbu, dia langsung mulai memainkan Taiji Fist bersama mereka. Meskipun latihan utamanya adalah tinju Wing Chun, teknik tinju merupakan sesuatu yang mudah dikuasai. Tentu saja, ia juga bisa menguasai tinju Taiji. Dia menggunakan Taiji keluarga Chen, yang memiliki karakteristik menempel, menghubungkan, dan mengikuti. Ketika dia menggunakannya sekarang, dia langsung bermain-main dengan sekelompok pemula yang hanya tahu cara bermain liar. Mereka sama sekali tidak bisa menyakitinya. Zhuang Xiaojiao langsung terpesona melihat postur Ye Feng yang halus dan anggun. Ia terus bertepuk tangan dan bersorak. Ye Feng, aku juga ingin belajar. Kamu harus mengajariku nanti kalau ada waktu. Ketika si pirang melihat bawahannya dipermainkan, ia awalnya geram. Namun, ketika mendengar sorakan sang gadis, ia langsung murka dan mengayunkan tongkat besinya ke arahnya. Ye Feng tidak berniat bersikap kejam. Ia hanya ingin memberi mereka pelajaran kecil dan membuat mereka mundur. Dia tidak menyangka si pirang begitu hina hingga menyerang wanita lemah. Tatapan membunuh terpancar di matanya. Gerakannya yang awalnya lembut langsung berubah. Tinjunya melesat secepat kilat, membuat orang-orang itu terpental. Kemudian, ia menyerbu Zhuang Xiaojiao. Pada saat ini, tongkat besi milik lelaki berambut kuning itu telah hancur berkeping-keping, dan itu sangatlah kuat. Jika Ye Feng menghindar sekarang, Zhuang Xiaojiao yang ada di belakangnya pasti akan terluka. Ia terpaksa mengulurkan tangan kanannya dan meraih batang besi itu. Benturan keras itu menyebabkan tangan kanannya merasakan nyeri menyengat. Gerakannya sama sekali tidak melambat. Setelah meraih batang besi itu, ia segera menariknya ke depan. Pria berambut kuning itu tak kuasa lagi menahannya dan terpaksa melepaskannya. Ye Feng memegang tongkat itu di tangannya dan menghantamkannya ke kepalanya. Dengan suara keras, darah langsung mengalir keluar dari kepala lelaki berambut kuning itu. Pria berambut kuning itu menjerit dan buru-buru menutupi kepalanya saat dia mundur. Namun Ye Feng tidak menyerah. Ia terus mengejar pria berambut kuning bertongkat besi itu, membuatnya menjerit kesakitan. Yang lainnya juga terluka. Mereka semua menatap Ye Feng dengan tatapan kosong, dan tak seorang pun berani menghentikannya. Jangan, berhenti bertarung. Si pirang jatuh ke tanah. Melihat batang besi itu akan terus menghantam, ia buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Ye Feng menginjak dadanya. Bukankah kamu tadi cukup sombong? Aku sudah berjanji untuk mengembalikan uang itu kepadamu. Kenapa kamu masih memaksaku? Pria berambut kuning itu telah dipukuli hingga tak bisa dikenali. Ia buru-buru memohon dengan nada terisak, aku buta dan tidak tahu betapa kuatnya kakak. Tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ye Feng membenturkan kepalanya dengan batang besi.
Aku akan mengampunimu, tapi kau mau cari masalah lagi denganku. Si pirang menggeleng cepat. Aku tak berani, aku tak berani. Aku tak berani merepotkanmu lagi. Kalau tidak, aku tak akan mati dengan baik. Zhuang Xiaojiao juga datang saat ini. Ye Feng, lepaskan dia kali ini. Kita belum selesai, tidak perlu membuang waktu dengan orang seperti ini. Ye Feng merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Ia menendang pantat si pirang lagi. Kali ini aku akan melepaskanmu. Kalau kau berani cari masalah lagi denganku, aku akan memberimu pelajaran, nyahlah. Pria berambut kuning itu tak berani tinggal lebih lama lagi. Ia langsung lari terbirit-birit, berguling-guling dan merangkak. Rombongan bawahannya pun ikut lari panik. Ye Feng bahkan tidak repot-repot melihatnya. Ia terus memindahkan barang-barang bersama Zhuang Xiaojiao. Si pirang dan gengnya berlari beberapa jalan sebelum berhenti. Ya ampun, anak itu terlalu galak. 7 atau 8 orang di antara kita bahkan tidak bisa mengalahkannya. Ya, aku tidak tahu kalau anak itu ahli. Kita bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Saat kami menyentuhnya, rasanya seperti kami tersedot ke dalamnya. Kami sama sekali tidak bisa lepas. Sungguh mengerikan. Apa kau tidak lihat saat dia melawan? Kecepatannya begitu tinggi sampai-sampai aku bahkan tidak melihat bagaimana dia menyerang sebelum kita terpental. Akhirnya aku bertemu dengan seorang ahli bela diri. Kalau saja aku tidak menyinggung perasaannya, aku pasti ingin mengakuinya sebagai guruku. Aku juga. Kurasa seni bela dirinya bahkan lebih hebat daripada Huang Feihong. Ketika beberapa dari mereka mengingat kejadian tadi, mereka semua menunjukkan ekspresi kerinduan. Bagi para hooligan seperti mereka kurang lebih terpengaruh oleh film laga Hong Kong dan Taiwan. Wajar saja mereka mengagumi para ahli bela diri. Saking asyiknya ngobrol, mereka sampai lupa pada si pirang yang terluka parah. Kalian semua punya rasa kemanusiaan. Apa kalian tidak lihat aku sudah begini? Kenapa masih ngomongin Huang Feihong? Si pirang sangat marah sampai-sampai menghentakkan kakinya. Kalau saja dia tidak punya kekuatan untuk mengangkat tangannya, dia pasti sudah berurusan dengan bajingan-bajingan ini duluan. Baru pada saat itulah semua orang mengingatnya dan bergegas maju untuk menanyakan keadaannya. Si berandal itu menggertakkan giginya dan mendorongnya menjauh. Ia berbalik dan menatap Ye Feng. Bajingan, aku belum pernah menderita kerugian sebesar ini sebelumnya. Aku tidak akan melepaskannya hari ini. Saudara Yao, apakah kamu berencana untuk membalas dendam? Namun, bahkan jika kita bergabung, kita tetap bukan tandingannya. Seseorang langsung berbicara dengan khawatir, dan yang lain tentu saja mengangguk setuju. Ye Feng telah meninggalkan bayangan besar di hati mereka. Mereka tidak punya nyali untuk menghadapi dewa pembunuh itu lagi. Pria berambut kuning itu mengumpat dalam hati, sampah. Lalu ia mencibir, aku tak bisa mengalahkannya, tapi bagaimana dengan orang-orang dari geng Cheoxin? Kakakku, Su Biao, bersama kakak Hu. Bagaimana mungkin aku tak bisa menjaganya? Kakak Yao, seseorang mengingatkannya, bukankah anak itu mengatakan bahwa kakak laki-lakinya juga bersama kakak Hu? Si pirang melotot padanya. Kau percaya semua yang dia katakan? Aku belum pernah dengar ada orang bernama Ye Baktut di Cheoxin. Anak itu pasti cuma mengarangnya. Pria itu mengangguk. Saudara Yao memang bijaksana. Saya hampir tertipu oleh anak ini. Pria berambut kuning itu tak mau membuang waktu lagi untuk mengobrol dengan mereka. Ia segera menghubungi nomor kakaknya, Su Biao. Halo, Saudara Biao, saya Huang Mao, bisakah Anda membantu saya? Bab 729 mungkin kamu terlalu keterlaluan. Su Biao, yang berada di ujung telepon, segera bertanya setelah mendengarkan cerita berlebihan si pirang, apakah anak itu benar-benar mengatakan itu. Pria berambut pirang itu mengangguk cepat. Katanya kakaknya Ye Baktut. Saudara Biao, apakah geng Cheoxin kita punya karakter seperti itu? Su Biao langsung mencibir. Aku belum pernah dengar. Kurasa anak itu mengarang nama untuk menakut-nakutimu. Si pirang langsung menggertakkan giginya. Kak Biao, anak ini berani merusak reputasi geng Cheoxin kita. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Su Biao terdiam sejenak lalu bertanya lagi, apakah kamu tahu nama anak itu? Pria berambut kuning itu mengingat dengan saksama. Saat kami menyerang, wanita itu sepertinya memanggilnya Ye. Ye apaan? Seorang antek di sampingnya mengingatkannya, Ye Feng. Pria berambut kuning itu akhirnya ingat dan menjawab dengan tergesa-gesa, kurasa namanya Ye Feng. Kemudian, dia mendengar suara saudara Biao sedikit bergetar. Ye Feng. Si pirang menambahkan dengan yakin, benar, namanya Ye Feng. Lalu, berapa umur pria itu? Seperti apa rupanya? Mobil apa yang dikendarainya? Su Biao mengajukan serangkaian pertanyaan berturut-turut, suaranya agak cemas. Meskipun si pirang merasa aneh, dia tetap menjawab dengan jujur, anak itu sepertinya berusia 20-an. Dia cukup tampan dan mengendarai supercar. Aku tidak mengenalnya,
tapi pasti harganya cukup mahal. Setelah Su Biao mendengar ini, ia terdiam cukup lama sebelum melanjutkan, baiklah, jangan memprovokasi dia lagi. Tunggu saja aku di sana. Aku akan segera ke sana. Setelah berkata demikian, dia buru-buru menutup teleponnya. Si pirang menyimpan ponselnya dan menatap bawahannya dengan bangga. Kakakku menyuruhku menunggunya di sini. Dia akan segera datang. Beberapa antek segera mulai menyanjungnya. Saudara Biao sangat menghormati Saudara Yao. Kamu bisa menghubunginya sekali saja. Ya, Saudara Biao adalah ketua geng Cheoxin. Kenapa dia begitu menghormati Saudara Yao? Kalau begitu, bukankah kita bisa berbuat sesuka hati di Yang Cheng nanti? Tentu saja. Di masa depan, Saudara Yao kita akan terkenal di Yang Cheng. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkan kita. Saudara Yao, jika kamu sukses di masa depan, jangan lupakan saudara-saudaramu. Ya. Kami masih ingin menjalani kehidupan yang baik bersama Saudara Yao di masa depan. Si pirang tersanjung oleh sanjungan mereka dan langsung merasa sedikit puas. Jangan khawatir. Selama kalian setia padaku, aku pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Setelah semua orang menerima janjinya, mereka semakin menyanjungnya. Pada saat yang sama, setelah Su Biao menutup telepon, dia tidak berhenti sejenak dan langsung menelepon Gao Hu. Setelah panggilan tersambung, terdengar erangan seorang wanita. Mengenai apa yang sedang dilakukan Saudara Hu sekarang, sudah jelas. Su Biao melihat jam. Baru siang. Saudara Hu sangat bersemangat. Kemudian, ia mendengar suara Gao Hu dari dalam. Biaozi, ada urusan mendesak. Kalau tidak terburu-buru, telepon aku lagi setelah selesai. Su Biao takut dia akan menutup telepon, jadi dia buru-buru berkata, Saudara Hu, ada sesuatu yang benar-benar mendesak yang perlu saya laporkan kepada Anda. Gao Hu terdengar kesal. Ada apa? Apa kau harus mengatakannya sekarang? Su Biao buru-buru menjawab, ya, ini tentang Ye Feng. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia mendengar Gao Hu mengerang. Mungkin sudah berakhir. Ia ingin tertawa dalam hati. Sepertinya Saudara Hu ini benar-benar takut pada Ye Feng. Ia benar-benar takut ketika mendengar namanya. Kemudian, ia mendengar suara cemas Gao Hu. Apa yang terjadi pada Ye Feng? Mungkinkah seseorang telah memprovokasi dewa pembunuh ini lagi? Su Biao langsung mengangguk. Ya, kali ini karena. Apapun alasannya, selama kalian memprovokasi orang itu, kalian semua akan dikeluarkan dari geng Cheoxin. Gao Hu segera memberi perintah, bisa terlihat betapa takutnya dia terhadap Ye Feng. Saudara Hu, orang yang menyinggung perasaannya kali ini bukan dari geng Cheoxin kita. Dia berandalan dari kota kuno. Apakah dia adik laki-lakimu? Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya pernah melihatnya di bar sebelumnya. Dia bersikeras memberiku puluhan ribu yuan, jadi aku menerimanya. Lebih baik kau tidak melakukannya. Kalau tidak, aku juga akan menendangmu keluar dari geng Cheoxin. Saudara Hu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin saya pergi dan menyelesaikannya? Lebih baik aku pergi sendiri. Aku tidak bisa membiarkan guru itu salah paham. Baiklah, aku akan menjemputmu sekarang. Karena dia telah mengumpulkan terlalu banyak barang, Ye Feng memanggil truk dan sedang menginstruksikan orang-orang untuk memindahkan barang-barang ke dalam truk ketika dia melihat pria berambut kuning dan yang lainnya berjalan mendekat. Masih berani datang di depanku. Sepertinya aku belum menghabisi kalian tadi. Mendengar kata-katanya, wajah Huang Mao langsung menunjukkan ekspresi kejam. Nak, aku sudah memanggil kakakku untuk datang. Kalau kau punya nyali, jangan lari. Nanti aku beritahu seberapa kuatnya aku. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku sudah begitu baik, mengapa selalu ada orang bodoh yang ingin mati? Zhuang Xiaojiao menutup mulutnya dan terkekeh. Mungkin karena kamu jelek sekali, jadi semua orang ingin memukulmu. Ye Feng memelototinya. Omong kosong, aku sangat tampan dan ramah, aku dicintai semua orang. Bagaimana mungkin aku pantas dipukuli? Zhuang Xiaojiao menjulurkan lidah padanya. Sungguh tak tahu malu. Bagaimana mungkin seseorang memuji dirinya sendiri seperti itu? Meskipun aku sangat cantik, aku belum pernah memuji diriku sendiri karena kecantikanku. Melihat anak ini tidak menanggapi ancamannya dengan serius dan bahkan memamerkan kasih sayang mereka di depannya, si pirang pun geram. Nak, aku biarkan kau bersikap sombong untuk sementara waktu. Nanti kau menangis. Ye Feng meliriknya dengan jijik. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan menangis duluan. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikannya dan terus memberi instruksi kepada para pekerja untuk memindahkan barang-barang. Si pirang menatap Ye Feng. Nak, aku akan membunuhmu hari ini. Petik 1. Dan wanita itu, hehe. Bab 730 kami telah memprovokasi seorang pemimpin besar. Tepat saat si pirang menggertakkan giginya pada Ye Feng, dia melihat beberapa mobil Toyota melaju kencang ke arah mereka.
Setelah mobil berhenti, Su Biao adalah orang pertama yang keluar. Pintu-pintu mobil lain terbuka satu demi satu, dan sekelompok pria berjas hitam dan berkacamata hitam keluar dari mobil. Si Pirang sangat gembira. Kakakku ada di sini. Beberapa orang di belakangnya juga sangat gembira. Mereka akhirnya bisa melihat sosok besar ini. Mereka pasti punya sesuatu untuk dibanggakan di masa depan. Tepat saat mereka hendak maju untuk menyambut Su Biao, dia cepat-cepat pergi ke sisi lain dan dengan hormat membuka pintu mobil. Kemudian, Gao Hu yang mengenakan jas dan sepatu kulit keluar dari mobil. Si Pirang membelalakan matanya tak percaya. Sial, kakak Hu juga di sini. Yang lainnya juga membuka mulut karena terkejut. Saudara Yao, mukamu terlalu besar. Bukan hanya saudara Biao yang datang, bahkan saudara Hu pun datang sendiri. Astaga, aku bisa membanggakan ini seumur hidupku. Aku benar-benar bertemu saudara Hu. Saudara Yao, kau sungguh luar biasa. Kekagumanku padamu bagaikan sungai yang mengalir deras. Beberapa dari mereka langsung menyanjung si Pirang. Pria berambut kuning itu juga sangat bingung. Dia tahu batas kemampuannya. Dengan kemampuannya, dia tidak cukup kuat untuk membuat orang besar seperti Gao Hu khawatir. Dia mungkin punya urusan lain di kota kuno itu. Namun, di depan bawahannya, ia juga ingin menyanjung dirinya sendiri. Ia langsung tersenyum bangga. Benar. Saudara Biao sudah lama bilang akan memperkenalkan saudara Hu kepadaku kalau ada waktu. Aku tak menyangka dia akan menepati janjinya secepat itu. Para anteknya menatapnya dengan kagum. Jika mereka benar-benar bisa memeluk Gao Hu, mereka pasti bisa melakukan apapun yang mereka inginkan pada Yang Cheng di masa depan. Saudara Yao, ketika kamu menjadi kaya di masa depan, kamu harus mengingat saudara-saudara kita. Ah, saudara Yao, kamu pasti akan menjadi bintang besar di hadapan saudara Hu di masa depan. Kamu harus membantu saudara-saudaramu. Kak Yao, keluarga kita tetaplah saudara. Kau tak bisa melupakanku meskipun kau melupakan orang lain. Kak Yao, apa kau tidak suka adikku? Aku akan bilang padanya nanti saat aku pulang. Padahal dia baru 14 tahun. Mereka yang sedikit pun langsung berebut untuk menjilat Huang Mao. Di mata mereka, saudara Yao adalah orang penting yang akan segera naik daun. Mereka harus segera menjilatnya, atau mereka tidak akan bisa mengantrel lagi di masa mendatang. Pria berambut kuning itu menghibur mereka, lalu merapikan pakaiannya dan berjalan menuju Gao Hu dan yang lainnya. Kakak Hu, aku. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Gao Hu sudah berjalan meninggalkannya dan berjalan menuju Ye Feng tanpa melihatnya. Pria berambut kuning itu sedikit tercengang. Ia buru-buru menoleh ke arah Su Biao. Kak Biao, ada apa? Su Biao meliriknya dengan dingin. Apakah kamu masih punya uang? Si Pirang menggeleng. Tidak, semuanya ditipu oleh anak itu. Kalau kamu butuh uang, aku akan minta mereka mengumpulkannya. Su Biao mengangguk. Ya, cobalah kumpulkan sebanyak mungkin untuk membeli peti mati yang lebih bagus. Dengan itu, dia berbalik dan pergi tanpa ekspresi. Pria berambut kuning itu bingung. Apa maksud saudara Biao? Tak lama kemudian, Gao Hu memberikan jawabannya. Dia segera berjalan di depan Ye Feng, ekspresinya sangat hormat. Tuan Ye, Gao Hu terlambat, maaf telah mengejutkan Anda. Ye Feng berbalik dan melirik ke sisi lain. Jadi, itu saudara Hu. Gao Hu buru-buru tersenyum meminta maaf. Tuan Ye, apa Anda tidak memarahi saya? Panggil saja saya Xiao Hu. Saya dengar ada orang buta yang berani menyinggung Anda, jadi saya langsung memanggil orang-orang. Untungnya, Anda baik-baik saja, kalau tidak, saya tidak akan bisa menebusnya. Ye Feng melirik pria berambut kuning yang ketakutan setengah mati. Kudengar orang ini salah satu orangmu. Su Biao melambaikan tangannya dengan cepat. Tuan Ye, tolong jangan dengarkan omong kosong bajingan ini. Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Pria berambut kuning itu dan yang lainnya benar-benar tercengang. Saudara Yao, tamatlah riwayat kita. Kita telah menyinggung orang penting. Ya, lihat betapa hormatnya saudara Hu dan saudara Biao kepadanya. Latar belakang orang ini terlalu menakutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita memprovokasi orang seperti itu, kita mati saja. Saudara Yao, cepatlah pikirkan caranya. Aku belum mau mati. Beberapa dari mereka sudah gemetar ketakutan. Dua di antaranya bahkan tergeletak di tanah dan menangis. Pria berambut kuning itu juga benar-benar tercengang. Pikirannya kosong dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki situasi tersebut. Gao Hu memelototi mereka dan langsung memerintahkan Su Biao dan yang lainnya, tunggu apa lagi? Bajingan-bajingan ini berani menginjak kepala kita dan menyerang kita. Su Biao tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung memimpin sekelompok pria berpakaian hitam dan bergegas menuju pria berambut kuning dan yang lainnya. Pria berambut kuning dan yang lainnya sudah gemetar ketakutan. Mereka bahkan tak punya nyali untuk kabur.
Mereka hanya bisa menyaksikan sekelompok pria berpakaian hitam menyerbu, memukul, dan menendang mereka. Kelompok orang ini sungguh kejam, dan setiap gerakan yang mereka lakukan ditujukan pada bagian vital. Saudaraku, tolong ampuni kami. Kami tahu kami salah. Pria berambut kuning itu langsung berteriak dan memohon ampun. Ia dipenuhi penyesalan. Seandainya ia tahu bahwa orang itu memiliki latar belakang yang begitu kuat sehingga bahkan Gao Hu pun takut padanya, ia tidak akan berani mencari masalah meskipun ia punya 100 nyali. Lagi pula, pihak lain sudah pernah membiarkan mereka lolos. Memang agak merugikan diri sendiri jika ia terus-terusan mencari masalah dengan pihak lain. Gao Hu menutup telinga terhadap teriakan mereka, dan ia berbalik untuk melihat ekspresi Ye Feng. Tuan Ye, bagaimana Anda ingin menghadapi para bajingan ini? Saya berjanji akan membantu Anda menghadapinya dengan bersih dan tidak meninggalkan bahaya tersembunyi. Saat berbicara, niat membunuh terpancar di matanya. Jelas sekali ia berencana membunuh orang-orang ini. Mendengar ini, pria berambut kuning dan yang lainnya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan kekuatan. Mereka mendorong Su Biao dan yang lainnya, lalu bergegas ke kaki Ye Feng, berlutut, dan bersujud. Ampuni kami. Kami tak mau mati. Tolong ampuni kami. Kami akan melayanimu seperti sapi dan kuda di masa depan. Tolong ampuni nyawa kami. Kepala si pirang sudah terluka, dan kini ia menghantam tanah sekuat tenaga. Dengan sangat cepat, tanah pun berubah menjadi merah. Zhuang Xiaojiao melihat keadaan mereka yang menyedihkan dan tidak tahan lagi, dia pun segera berbalik menatap Ye Feng. Sekarang, kehidupan orang-orang ini ada di tangannya. Ye Feng tidak menatap si pirang. Ia menoleh ke arah Gao Hu. Orang ini menggunakan namamu untuk merampok dan memeras. Bagaimana biasanya kau menghadapi orang seperti itu? Biasanya kami mematahkan urat tangan dan kaki orang yang mencoreng nama baik saya, jawab Gao Hu dengan hormat. Namun, karena bajingan ini berani memprovokasi Anda, saya sarankan Anda melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan-ikan. Ye Feng melirik mereka berdua. Bukankah itu terlalu kejam? Wajah Gao Hu memancarkan sedikit kekejaman. Kau seharusnya kejam pada orang buta seperti itu. Beritahu mereka konsekuensi karena menyinggungmu. Ye Feng ragu-ragu. Lalu, mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.